Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Aqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sadli, yang terhormat guru kita Ustaz Haji Asy'ari Musa, yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya sudah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang begitu banyak sudah diberikan kepada kita, di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat itu semua, alhamdulillah, Bapak, Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian masih bisa melangkahkan kaki dari rumah datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan satu kewajibannya di pagi hari, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu punya harapan buat Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. InsyaAllah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya minta maaf kalau di pagi hari ini sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan aktivitas di hari Ahad pagi yang biasanya kita riyadhah, yang biasa berolahraga, yang biasa jalan pagi, yang biasa menggerak-gerakkan badannya walaupun hanya 1 minggu sekali atau mungkin bahkan ada yang setiap hari. Tapi tidak ada salahnya kita duduk sebentar, kita muhasabah, kita merenung di pagi hari ini. Kenapa? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar bilang begitu, hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum Allah menghisab kita. Karena kalau kita masih ada umur, kita masih dipanjangin umur nih di pagi ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih banyak kesempatan. Kesempatan apa? Pertama, kalau masih Allah panjangkan umur kita sampai pagi hari ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah.
Di pagi hari ini masih ada kesempatan kita, di samping menambah daripada amal ibadah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki amal. Amal-amal kita yang kemarin, amal ibadah kita yang kemarin mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak kekhilafan, mungkin banyak kealfaan dan kesalahan. Makanya dikasih kesempatan panjang umur buat memperbaiki. Sebab kalau sudah meninggal dunia, nggak ada kita untuk memperbaiki. Buat nambah amal ibadah juga udah nggak bisa. Jadi kesempatan menambah dan memperbaiki amal ibadah itu kalau kita masih hidup. Kalau Allah masih kita dipanjangkan umur sampai pagi hari ini, itu ada kesempatan. Makanya kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, guna memperbaiki dan menambah amal ibadah kita yang kurang dan yang belum sempurna pada kemarin-kemarin. Itu diantaranya. Kemudian apalagi? Di samping kita bersyukur bisa menambah dan memperbaiki amal, dipanjangkan umur kita, masih bisa bersilaturahim. Di pagi hari ini kita datang ke tempat ini bukan hanya sekedar sholat subuh. Secara kita tidak sadari, kita masih ada kesempatan untuk bersilaturahim. Kalau sudah meninggal, bisa kita silaturahim? Enggak bisa. Mau silaturahim sama siapa? Kalau kita udah meninggal dunia cuma satu, kita tungguin aja dah malaikat munkar dan nakir datang menghampiri kita. Di mana udah bukan lagi yang namanya alam dunia, namanya alam barzakh. Awwalu manzilin min manazil al-akhirah, satu tempat transit kita sebelum kita berjumpa kepada Allah. Masuk dulu kita ke alam barzakh. Apa yang akan kita hadapi? Berbagai macam. Jangan dianggap kita masuk ke alam barzakh tok, tempatnya sempit dan kecil. Enggak begitu pada hakikatnya. Kalau kita sudah masuk ke alam barzakh, nanti berbagai macam pengalaman akan dihadapi bagi orang yang meninggal dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah dijamin masuk syurga, dia enggak berhenti berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia minta? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab dan siksa kubur. Jangan dianggap kubur enggak ada siksanya, ada. Makanya berbagai macam cara kita supaya selamat dari azab dan siksa kubur. Kapan? Sekarang. Kita manfaatkan sisa. Kita sisa umur, bukan kita memulai umur, kita sisa umur sekarang. Memanfaatkan sisa umur ke depan yang entah kapan. Jangankan 1 jam kita ngalamin. Bapak bisa jamin 1 jam ke depan bisa ngalamin gak datangnya waktu zuhur? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngalamin 1 jam ke depan umur kita nyampe apa enggak. Iya, umur dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang dikasih tahu, nggak ada. Bisa jadi habis sholat subuh, kita habis dengerin kuliah subuh, pulang, bisa jadi kita atau teman kita, bisa jadi tertentu ada pengumuman dari masjid, entah dari Masjid Al-Manar, dari Masjid Al-Maghfirah, atau dari Masjid Al-Hidayah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah, bapak pulang, ibu pulang. Apa yang kita ingat? Ya Allah, kayaknya tadi baru sama-sama dengan kita ya, sholat subuh berdampingan dengan kita. Kayaknya baru tadi sama-sama dengan kita, duduk berdampingan dengan kita, salaman lagi. Masih ketemu. Tuh. Ini ada pengalaman, Pak. Ya, pernah kejadian entah beberapa tahun yang lalu waktu saya mengisi pengajian maghrib di Al-Hidayah waktu itu. Ya, setelah salat Isya, itu ada pengumuman, Pak.
si fulan telah meninggal dunia. Saya bilang, loh tadi ada kok Pak di depan duduk sama-sama dengerin pengajian. Kaget spontan kita. Yang lain juga, iya tadi ada di depan sholat sama-sama dengan kita dengerin taklim. Pas gitu dikabarin meninggal dunia. Apa sebabnya? Macam-macam sebabnya Pak. Ada yang bilang barusan katanya dia pulang habis taklim salat isya, ya dia pulang diurut. Nah, lagi diurut di kelojotan. Entah bagaimana, ada yang bilang katanya ngurutnya sakit. Entah istilah kedokterannya apa waktu itu saya tanya. Kalau orang diurut sakit tuh dia nahanin sakit, dia nggak bisa berani ngomong sama tukang urutnya, dia tahanin aja melotot-melotot matanya sehingga mempengaruhi dia punya jantung. Makanya kalau diurut sakit sama tukang urut bilang aja Pak, aduh Pak jangan sakit-sakit misalnya. Kita diurut pengen enak, diurut pengen bisa tidur. Ini kagak, urut kayak orang dieksekusi. Habis diurut, lagi diurut kelojotan. Saya pernah ngerasain. Saya diurut dari sini sampai ke situ Pak, berangkang. Kenapa? Ngerasain sakit. Karena tukang urut kalau dia makin kita dipijit, makin enak dia. Wah, nih pijitan gua berhasil nih. Diurut sampai kita berangkang. Saya bilang, udah Pak, cukup dah. Saya udah besoknya saya nggak panggil lagi Pak. Ya, rupanya begitu tuh Bapak ngalamin. Emang tadi kata keluarganya waktu diurut dia ngerintih-ngerintih. Nggak lama kelepak. Pas gitu dihitung berapa menit, Bapak kenapa nih? Kata Kang Urut, wah Bapak enak tidur. Bukan enak tidur, beda orang tidur. Setidur-tidurnya orang kalau lagi diurut mana siapa yang bisa tidur, apalagi tidur di kelojot jelotohan begitu. Diurut kelojotan. Akhirnya pas gitu diurut, selesai diperiksa sama almarhum Mantri Umar, habis Pak. Ini keluarganya kaget. Lah barusan udah disediain hidangan makan buat makan malam, tapi katanya diurut dulu. Habis diurut enak katanya makan. Rupanya ya kata Pak Mantri ini bilang mungkin waktu diurut terlalu sakit, dia nahanin sakit akhirnya nggak tahan. Disuruh pulang tukang urutnya. Jangan sampai nanti berkepanjangan. Takutnya nanti orang tanya-tanya kan repot urusannya, jadi fitnah akhirnya. Nah, jadi udah umur tuh Pak. Padahal lagi diurut biar sehat, biar enak badan. Oh enggak, betul. Ya, tapi kalau Allah berkehendak lain, habis lagi diurut. Itu contoh. Ada yang hadir lagi di majelis taklim, duduk habis. Habis Pak, meninggal dunia. Lah kita nih kayak kita begini juga nggak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita gitu kan. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Jadi masih ada kesempatan nih kita sampai 1-2 jam ke depan memanfaatkan sisa umur. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang ada pada kita sekarang ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan umur nggak tua nggak muda, siapa aja. Jangan merasa ntar dulu Nabi kan patokannya 63 tahun lah, saya mah baru 50 tahun. Ntar masih ada 13 tahun lagi. Jangan dianggap begitu. Ya, bisa jadi habis ngomong begitu, kata malaikat, ya lu ngomong begitu, gue udah nungguin di sini dari tadi. Ya, iya kata malaikat, dah wassalam, deh, bismillahirrahmanirrahim. Habis baru ngomong panjang umur. Ada yang baru pulang takziah Pak. Ya, teman saya bininya meninggal, bininya meninggal pagi. Bininya meninggal pagi. Ya. Pas bininya meninggal pagi, lakinya bacain Yasin, ngaji di depan jenazah. Ya. Duduk di depan jenazah istrinya. Zuhur bisa yang mandi jenazah 2 kali mandi jenazah. Siapa? Lakinya nyusul. Sehat nggak? Sehat. Orang bininya diangkat sama dia yang mindahin ke dipan buat mau dimandiin. Ya, habis sholat zuhur lakinya nyusul. Siapa yang nyangka kalau begitu? Umur. Makanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dari sisa umur. Ini pagi saya nggak panjang-panjang, cuman sedikit aja. Satu amalan yang kerap kali Rasulullah SAW amalin.
yang kerap kali Rasulullah selalu membacanya. Buat kita nggak asing, buat kita nggak asing. Ya, Bapak jangan heran nanti amalan apa nih kira-kira Rasulullah, amalan apa kira-kira yang diamalin? Ya, enggak susah. Bahkan anak kecil juga bisa, gitu. Ini Rasulullah amalkan. Rasulullah tuh udah dijamin masuk surga, Pak. Tapi masih enggak berhenti dia ngamalkan itu semuanya. Ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istighfar. Likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Segala sesuatu ada obatnya. Obat dosa apa? Kita punya dosa, obatnya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita istighfar? Kapan aja. Enggak harus kita lagi habis sholat, enggak. Malah kalau habis sholat ya prioritas, lebih utama kita. Pas kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa dulu yang kita baca? Istighfar dulu. Ada yang bilang, gimana kalau alhamdulillah dulu? Terserah dah, mau alhamdulillah dulu, mau alhamdulillah dulu boleh. Tapi kalau saya baca di dalam hadis itu istighfar dulu. Karena kita nggak tahu dari sholat kita, ibadah yang barusan kita kerjain, berdiri, memohon, munajat kepada Allah, ya belum tahu kita diterima atau enggak. Kita kan berharap diterima, Pak. Ya, kalau kita koreksi ibadah sholat kita, khusyuk enggak kita 100%? Enggak, paling berapa persen saja kita khusyuk. Makanya buat netralisir biar ibadah sholat kita yang awalnya ini nggak diterima habis sholat, pas gitu kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Boleh Pak, nih jangan dipermasalahin, ada yang mau astagfirullahaladzim, ada yang mau baca astagfirullah aja, boleh aja, tinggal pakai, nggak ada masalah. Ulama nggak ada yang salahin. Jadi mau baca astagfirullah aja boleh. Astagfirullah 3 kali. Buat apa? Buat supaya ibadah yang barusan kita kerjain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu. Bisa jadi waktu kita salam, kita langsung bangun, ibadah sholat kita nggak diterima. Tapi lantaran kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Dan tidak hanya sebagai ucapan istighfar mohon ampun saja. Istighfar khasiatnya banyak, Pak. Banyak. Ya, karena pernah terjadi di zaman 4 imam mazhab ini, pernah terjadi di zaman Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal dia hidup di Irak. Seorang ulama besar sehingga terkenal Imam Ibnu Hanbal, dia katakan mazhab Imam Hambali. Ya, ada 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Ibnu Hanbal seorang ulama yang terkenal pada waktu itu di Baghdad. Di hari tuanya nggak tahu gimana dia berusaha, dirinya pengen pergi ke Syam. Dari Baghdad ke Syam itu bukan jalan yang dekat, nggak kayak kita dari Selipi, Petamburan, Selipi, Palmerah, Selipi, Kebayoran, paling enggak. Dari Baghdad ke Syam itu kurang lebih sekitar 989 kilo kalau kendaraan darat, jalan darat. Mungkin Ustaz guru kita udah tahu atau Pak Jumbo udah pernah perjalan-jalan atau pelesiran ke sana. Itu perjalanan pada waktu itu belum ada kendaraan pesawat, pesawat belum ada. Kendaraan cuman onta. Ya paling mungkin perahu, kapal layar yang ditiup sama angin, mungkin begitu. Kalau kapal feri belum ada, apalagi jet foil belum ada. Ya. Dan kecanggihan teknologi juga belum ada kayak WA. Bisa mau umpama kayak kita kan, saudara kita lagi pergi haji aja sekarang nih, kita bisa video call. Wah, lagi ngapain bang? Iya nggak? Video call. Wah, gue lagi abis ini nih, abis melontar atau abis dari Madinah. Sekarang lagi persiapan menuju Mekah.
Kan tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi, yang kloter-kloter terakhir, saudara kita nih yang lagi ibadah haji enggak ke Madinah. Yang ke Madinah cuma kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Kloter terakhir enggak. Karena tinggal beberapa hari lagi mereka langsung ke Mekah, ke Jeddah, gitu saatnya. Jadi langsung ke Mekah. Karena tinggal hitung beberapa hari lagi. Umumnya kita ini kebanyakan haji tamattu, bukan haji ifrat, bukan. Kalau haji ifrat hanya orang tertentu, ya. Kita haji tamattu, jadi mendahulukan umroh, tapi bayar dam, gitu. Nah, bisa video call kita dengan kecanggihan teknologi. Oh, udah bisa. Ya, ini saya habis. Jangankan habis ngapa-ngapain. Kemarin heboh tuh di medsos, terkenal orang Indonesia di sono sampai dianggap sama orang-orang Saudi, dikata orang-orang Indonesia, jamaah haji Indonesia semua pada selfiean di depan Ka'bah. Jadi selfiean begitu, wah begini-begini. Terkenal tuh kemarin, heboh juga. Nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau dilihat gambarnya, ya udah lagi begini. Dan begini, suami istri digini di Ka'bah dan dekat Hajar Aswad. Kalau ya karena kemajuan teknologi, ya. Tapi kalau salah gunakannya juga salah juga. Kalau udah ke sana tujuannya ibadah aja udah, jangan mikirin yang lain. Ya. Tapi itulah dia kemajuan teknologi, bisa ngelihat komunikasi jarak jauh langsung. Di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal nggak ada, tapi dia udah terkenal di pelosok negeri. Di mana-mana orang tahu siapa itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga Al-Jauzi itu pernah membuat satu catatan sejarah perjalanan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Suatu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal berangkatlah dia, Pak. Nggak tahu bagaimana, padahal dia nggak ada rencana, nggak ada program buat pergi ke Syam. Dia jalan dengan langkahnya, dengan mengendari onta. Jalan cuk 989 kilo. Kira-kira dari sini kemana, Pak? Lebih Surabaya juga ya? Iya, kalau ke Semarang aja 600. Ke Surabaya, kalau 989 kilo, kalau sekarang ada tol. Kalau dulu, sekarang kalau tol di Saudi aja ada tol, Pak. Kereta aja udah ada tol. Perjalanan di Saudi nggak ada kayak kita, untuk gerbang tol berhenti. Kalau di sana mah kagak ada, nggak ada gerbang tol. Bayar kagak. Dan kecepatan bisnya udah mulai dibatasi. Kalau dulu waktu Anda masih 2013 masih kayaknya masih kecepatan masih bet. Kalau sekarang harus diturunin ininya kecepatannya. Dapat info begitu dari orang travel. Nggak secepat dulu, Ustaz. Kalau dulu bebas supir bis bawa kendaraannya. Ya, karena rata-rata supir bisnya bukan orang Saudi, kebanyakan orang-orang ya dari Mesir, dari Irak, dari Pakistan, bahkan dari Indonesia sendiri ada. Cepet. Kalau sekarang nggak diturunin, ya mungkin sering kali terjadi kecelakaan. Nah, Imam Ibn Hanbal jalan menuju Syam. Nggak terasa berkat izin Allah Subhanahu wa taala sampai. Imam Ahmad Ibn Hanbal sampai ya, di Syam, perjalanan jauh, capek kayak kita. Kalau habis dari mana-mana, yang kita cari apa, Pak? Kalau dalam perjalanan, masjid atau musola, tempat ibadah. Waktu itu zuhur, Imam Ahmad bin Hanbal mampir salat di satu masjid, dia salat zuhur. Salat zuhur kayak kita biasa, kalau capek habis salat zuhur ngelonjor kan, Pak? Ngelonjor ya, cari posisi yang apa, PW kalau orang kita bilang. Apa PW? Posisi wenak gitu. Jadi ya posisi wenak, udah ngelonjor aja ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal begitu, sambil dia baca Quran. Baca Quran dia, Pak, baca Quran. Nggak terasa masuk waktu asar. Salat asar berjamaah. Sambil biasa dia merasa masih capek, masih letih, dia tunggu nggak terasa, dia istirahat sampai maghrib, sampai isya. Sampai isya, karena perjalanannya cukup capek, melelahkan. Pas sampai isya, kayak kita biasa, ya, apalagi kalau ada musafir,
Ya. Imam Ahmad bin Hanbal tertidur Pak di emperan di dalam masjid. Kata merbot masjidnya, Pak, bangun Pak, mau ditutup pintu masjid, mau dikunci, karena nggak boleh orang tidur di dalam masjid. Di luar, keluarlah. Ya, pas gitu di luar kayak kita begini, ada emperan sebelah nih, tempat orang kalau pintu masjid dikunci sholatnya di depan situ. Udah pindah ke situ. Masih kata tuh merbot, Pak, ini masih wilayah masjid, di masjid nggak boleh tidur, keluarlah. Di emperannya lagi yang masih ada atapnya, masih nggak kena pak hujan. Tuh merbot abis ngunci diputar lagi, masih ada juga tuh orang Imam Ahmad bin Hanbal masih tidur di situ. Kata tuh merbot, Pak, saya udah bilang nggak boleh tidur di sini. Didorong tuh Imam Ahmad bin Hanbal, didorong sampai ke jalan. Nggak boleh, diusir. Ya, kalau dulu orang mau ambil AP-nya. Ya, kalau sekarang boleh dilihat masjid aksesorisnya banyak, ada jam, ada sound system, ada apa aja ya, AC. Yang sering tuh lampu aja ada mau dicopotin, lampu gantung. Pernah tuh di Anur Pak, lampu digantung, di sini ada lampu itu mau digunting, ya mau digunting lampu jam 10 pagi. Ini orang mondar-mandir mau ngapain? Aneh bilang tungguin dulu. Ntar kalau dia udah gunting, dia udah bawa, baru kita pegang. Dia lewatin, dia tarik-tarik begini. Ya. Baru megang gunting, ini anak nggak sabaran. Mau apain tuh lampu? Ntar dulu. Kalau begini dia belum ada bukti. Ya dia lepas lagi. Enggak, saya mau pegang doang. Ya pegang doang sih pakai enggetan. Ya. Jalan tuh. Nggak ada bukti, kita buat apa? Nanti suruh beres, suruh pergi. Lampu Pak mau diambil. Ya, udahan mic dah. Nih yang begini nih, mic yang begini nih, ya. Potel aja, bawa kantongin. Azan zuhur masih dipakai, mau asar kagak ada. Kenapa? Dipotel. Saya bilang, ya Allah, di masjid tuh Pak. Sekarang udahan sendal dah. Ya, hati-hati orang karyawan tuh yang taruh sepatu, ingetin tolong taruhnya hati-hati gitu. Ya, kalau di Anur sering karena posisinya pas pinggir jalan banget, itu orang naruh rapi-rapi keluar sholat. Dilihat sih CCTV kelihatan orang dikagak sholat, dia cuma mondar-mandir doang, ada sepatu bagus masukin ke tas. Itu di Masjid Anur. Di Musala Nur Rahmah begitu juga, kotak amal Pak. Bukan yang lain lagi, kotak amalnya dibolongin, dibuka kotak amal, nggak kerja, mana aja masuk ya kantongnya. Bukan kita nggak kenal orangnya, ya. Kalau dulu nggak ada yang begitu ya. Apa yang mau diambil? Akhirnya tergeserlah Imam Ahmad bin Hanbal, didorong sama merbot ke jalan. Dia bilang apa? Ana musafir, saya musafir. Dia bilang kalau kita ngomong begitu, saya musafir. Nggak ada, jalan sana, didorong terus Imam Ahmad bin Hanbal ke jalan. Lagi didorong begitu hampir jatuh, ada pedagang roti. Pedagang roti lihat, oh Pak, Bapak sini aja, ya di kedai roti saya aja, Bapak sini duduk. Kalau kayak kita bilang ngaub, duduk Pak sini, udah di kamar di belakang ini di kedai roti ini ada kamar kecil. Kalau Bapak mau tidur silakan, dia tidur di dalam. Gitu. Udah Imam Ahmad bin Hanbal ngalah, masuk ke dalam, dikasih tempat. Karena besok Bapak kan mau ngelanjutin jalan lagi. Bapak mau kemana sih? Nggak tahu. Saya lagi dari Irak, Baghdad, saya sedang menuju ke Syam. Akhirnya udah kata tukang roti, ya udah Bapak tidur di belakang. Nggak bisa tidur Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Itu rupanya tuh Bapak bikin roti. Bikin roti kan keteblak Pak, dibanting tuh terigu, keplak. Jangankan roti, bikin donat. Pernah dengar Pak orang bikin donat? Itu gelepak. Saya bilang sama tetangga, sama Harim, sama bini, saya bilang, apa itu si orang bikin donat Bang? Sampai begitu amat kedeblak-kedebluk. Ya, itu donat doang. Bagaimana kalau di pabrik roti? Nah, dulu ada pabrik roti di sini Pak Ji.
Di sini apa di sini? Di sini pabrik roti. Ya, saya ngalamin dulu. Nah, akhirnya Imam Ahmad Ibn Hanbal nggak bisa tidur, Pak. Dia pengen lihat bapak bikin roti. Dia lihat ngadoninnya mulai banting tuh. Yang diperhatiin apa? Setiap kali yang dikerjain sama itu bapak tukang roti, mulutnya nggak berhenti. Kembang kambing. Begitu aja, kayak orang baca mantra. Selesai, belum selesai, roti belum selesai, masih diadonin, masih itu sambil bikin. Imam Ibn Hanbal tanya, Pak, boleh tanya enggak? Ya, ada apa Pak? Enggak, saya lihat Bapak tadi dari awal mulai ngerjain nih, ngadonin roti, saya perhatiin mulut Bapak ngembak-ngembik, enggak berhenti. Apa sih yang apa Bapak baca? Kata tukang roti bilang, saya nggak baca apa-apa sih. Dia bilang gitu. Saya cuman setiap kali saya ngerjain apa-apa itu saya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya istighfar aja. Sejak kapan Pak Bapak istighfar? Waduh, nggak tahu, udah lama. Saya istighfar udah lama. Setiap kali saya ini semenjak saya ingat, saya udah lama. Selalu saya amalkan itu istighfar, astagfirullah. Apa yang Bapak minta? Banyak. Sudah dikabulkan Pak dengan istighfar Bapak? Oh, sudah. Banyak. Dengan istighfar saya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang saya minta Allah kabulkan. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal tanya, kira-kira ada nggak Pak yang belum dikabulin? Ditanya begitu. Kata tuh Bapak, ada. Permintaan saya belum dikabulin ada. Tapi banyak yang udah dikabulin, ada yang belum dikabulin. Apa Pak kira-kira permintaan Bapak yang belum dikabulin? Begini, permohonan saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berjumpa, pengen sekali saya ketemu dengan seorang ulama besar dari Baghdad, yaitu bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini Imam Ahmad diam aja Pak. Apa benar Ahmad Ibn Hanbal dia? Takutnya kalau dia bilang saya Pak. Tadi bilang bukan. Nah ternyata salah, kan gak enak. Dengerin dulu dia ngomong nih. Apa yang Bapak idam-idamkan dia itu sebagai apa sehingga Bapak terkagum-kagum pengen ketemu dengan dia? Cirinya apa? Iya, saya dengar setiap kali para musafir, pedagang yang pulang dari Baghdad datang kemari bercerita bagaimana kepiawaian dan kealiman seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rindu hati saya, pengen saya minta, selalu saya munajat minta kepada Allah. Bahkan istighfar saya baca bukan hanya 1 kali 2 kali. Setiap saya minta kepada Allah yang bernama Imam Ibn Hanbal, selalu saya sebut bisa berjumpa dengan dia ya Allah. Tolong pertemukan saya dengan dia. Karena dia seorang ulama besar, seorang fuqaha, seorang ahli agama yang saya ingin rindu pengen berjumpa dengan dia. Oh begitu Pak. Berarti dengan istighfar yang Bapak baca, saya diusir dari masjid. Dengan istighfar yang Bapak baca, saya diizinkan Allah berangkat dari Baghdad menuju Syam sampai di sini. Bahkan sampai diusir dengan istighfar Bapak saya dari masjid. Bahkan dengan istighfar yang Bapak baca, sampai saat ini saya hadir ada di depan Bapak. Sayalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Takbir Pak, Allahu Akbar. Puluhan tahun yang gak pernah disangka dan dinyana, gak pernah diduga, belum juga terjawab saat itu. Bukan hal yang sebentar. Pedagang roti ini dari muda dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara satu permohonannya saat itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdoa, munajat, minta kepada Allah yang kita harapkan dan kita minta? Sudah. Berapa lama ente berdoa? Anda baru seminggu. Kita baru seminggu berdoa aja udah gelisah. Aduh, Allah nggak senang sama saya, Allah nggak adil nih. Kenapa? Gue minta sama Allah sebelum pelaksanaan bulan datangnya Idul Adha, sampai sekarang belum juga dikabulin. Gue minta sapi.
gue minta kambing, gue minta ini, belum juga dikabulin. Ya, baru seminggu, baru sebulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Nabi Musa 40 tahun. 40 tahun baru dikabulkan doanya. Kita baru berdoa 1, 2, 3 minggu, sebulan 2 bulan udah berhenti. Ya udah dah, gue minta nggak pernah dikabulin. Terus ya ntar kapan-kapan lagi dah gue datang ke Masjid Al-Manar, gue berdoa lagi. Hitung-hitungan, pilih-pilihan, ntar Lebaran, bulan Ramadan baru dia datang lagi. Ya buktinya kan begitu. Emang kita begitu biasanya. Ya Pak ya. Nah, jadi permohonan permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan doa, dengan istighfar. Mungkin di antara permohonan Bapak ada yang belum dikabulkan, mungkin ada yang minta supaya krisis moneter berlalu, mungkin biar cepat saya dapat kerja lagi setelah Covid saat ini. Mungkin ya Allah, saya banyak minta, banyak kekurangan, kekhilafan, kealfaan, apalagi urusan materi. Tolong ya Allah kabulkan. Banyak istighfar, jangan banyak minta doang. Istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Di antara permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada adabnya. Kan kita ada adabnya, Pak, dalam berdoa kepada Allah. Enggak langsung minta ya Allah, minta kepada begini. Enggak ada. Ada adabnya kita dalam berdoa. Pertama adabnya apa? Istighfar dulu. Setelah istighfar baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat nama Allah Subhanahu wa taala, baru berselawat kepada Nabi. Habis selawat kepada Nabi, karena kalau doa tanpa dibacakan dengan selawat kepada Nabi jangan harap untuk bisa naik. Salawat dulu, baca minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu baru intinya apa permohonan, permintaan kita. Ada adabnya. Enggak langsung kita, ya Allah, ya Tuhan, tolongkan rezeki dari langit. Saya udah lama enggak pengen, saya pengen minta itu, minta ini ya Allah, tapi belum kau kabulkan. Enggak begitu, ada adabnya. Waktu pakai bahasa Indonesia enggak jadi masalah, enggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa yang kita ngerti, Allah paham yang Bapak minta. Yang penting jangan lupa istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kecil kita yang kemarin, yang baru kita kerjain dihapus. Kalau dosa-dosa kecil kita dihapuskan, amalan-amalan yang kita minta gampang cepat naik. Ya, ini jadi satu contoh sejarah. Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan pedagang roti itu seperti itu. Bukan baru dia minta puluhan tahun, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran istighfar yang pendek dan singkat, astaghfirullahalazim atau astaghfirullah. Insyaallah permohonan kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu aja Pak kita amalin. Mudah-mudahan amalan-amalan yang singkat ini bisa kita jadikan satu amalan dan murojaah buat kita setiap waktu, setiap saat. Apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita panjatkan pasti dikabulkan. Cuman waktunya belum saatnya kita untuk menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Selama kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan waktu kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah berkahkan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Insya Allah dengan keberkahan yang Allah berikan tersebut, apapun yang kita lakukan selama hidup kita, insya Allah akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, walaupun singkat. Sekali lagi mohon maaf sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bertemu kembali pada waktu dan tempat yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.